Ada 3 alasan mengapa menulis untuk trauma itu efektif. Alasan yang pertama adalah karena menulis untuk trauma memberikan bentuk pada sesuatu yang tak bernama. Maksudnya begini, ketika kita mengalami trauma di masa lalu atau luka di masa lalu, ada banyak hal yang terjadi. Munculnya itu bisa dalam bentuk rasa sesak mungkin, kemudian marah secara tiba-tiba, rasa tegang berkepanjangan dan lain sebagainya, atau takut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang tak berbentuk. Ketika kita memutuskan untuk menuliskannya, kita harus menggunakan kata-kata, mengubah hal itu menjadi kata-kata, dan kata-kata itu kemudian memaksanya memberikan sebuah bentuk. Nah, sesuatu yang ada bentuknya sesuai dengan hukum yang ada itu lebih mudah untuk dihadapi. Kemudian yang kedua, menulis untuk trauma itu memindahkan beban di tubuh kita, di kepala kita, di hati kita itu ke dalam bahasa dan kata-kata. Maksudnya adalah seringkali trauma pada masa lalu itu hadir dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya sindrom susah tidur, kemudian rasa takut, mudah lelah dan lain sebagainya, ataupun tegang berkepanjangan. Nah, penelitian menyebutkan bahwa menulis ekspresi atau expressive writing itu mampu secara efektif menurunkan ketegangan, kemudian membuat tidur menjadi lebih nyenyak dan lain sebagainya. Nah, memang menulis itu bukan sebuah metode medis, tetapi ia membantu tubuh kita untuk tidak menanggung beban secara totalitas semuanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menulis trauma, kita mengembalikan kendali atas cerita kita. Nah, trauma pada masa lalu, luka di mana kita mungkin merasa sebagai korbannya, itu memberikan kita tidak punya pilihan lain selain menghadapinya dan ya dengan pasrah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengubahnya menjadi cerita, ketika kita mengubahnya dan menuliskannya dalam bentuk penulisan trauma, itu kita diberi kendali untuk memilih kata-kata yang tepat, memilih emosi yang tepat dan lain sebagainya. Secara tidak langsung dan perlahan-lahan, ini juga memberikan kita kendali atas apa yang telah terjadi pada diri kita di masa lalu.